to my video. Oke teman-teman, di video kali ini mungkin aku nggak akan terlalu banyak membahas materi yang aku pelajari setelah kelas kemarin. Karena apa? Karena di video learning journal minggu lalu itu pembahasannya hampir sama dengan pertemuan ketiga aku di kelas minggu ini. Jadi di pertemuan kali ini adalah first time meeting aku dan teman-teman kelasku melakukan presentasi di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, di presentasi kelompok pertama ini ada 7 anggota teman kelasku. Di sini ada Ibnu Fauzan, Hasan Munadi, ada Alifah, Fahru Isyraki, Alfian Ramadan, Nur Anissa, dan yang terakhir ada Mita. Oke teman-teman, di presentasi kelompok pertama ini mereka membahas terkait fungsi, jenis, ciri artikel, dan berita di media massa. Oke teman-teman, di sini aku akan ulas kembali juga dengan materi dari kelompok 1. Oke, di slide pertama ini, di sini ada fungsi artikel dan berita di media massa. Nah, di video sebelumnya, aku udah sempat bahas terkait apa itu berita dan apa itu artikel. Fungsi artikel dalam media massa ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada menganalisis suatu berita, yang kedua ada forum diskusi, yang ketiga ada sarana aktualisasi dan eksistensi penulis, dan yang terakhir ada sosialisasi dan kontribusi gagasan. Oke, selanjutnya ada fungsi artikel dan berita di media massa. Kita akan membahas artikel terlebih dahulu. Yang pertama ada artikel membantu masyarakat mendapatkan informasi sesuai kebutuhan. Yang kedua ada artikel menjadi sebuah sumber pengetahuan yang membuka wawasan dan memberikan pencerahan. Yang ketiga ada artikel juga menawarkan solusi ataupun sekedar nasihat. Yang keempat ada berbagi inspirasi mengenai orang, cerita, perkembangan zaman, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada membagikan hasil pemikiran yang mendalam secara ilmiah dan sistematis. Selanjutnya berita di media massa. Yang pertama ada menyampaikan informasi, yang kedua memberikan edukasi, dan yang ketiga menciptakan opini publik, yang keempat mengawasi kekuasaan, yang kelima sebagai hiburan, dan yang terakhir menjaga kebebasan pers. Jenis artikel dan berita di media massa. Di sini secara umum, artikel dapat dibedakan menurut jenis tingkat kesulitan yang dihadapinya, antara lain ada artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, dan yang terakhir ada artikel analisis. Oke, next ada klasifikasi berita, antara lain ada straight news report, ada depth news report, ada comprehensive news report, ada interpretative report, ada feature report, ada investigative reporting, ada editorial writing, dan yang terakhir ada opinion news. Oke, kita lanjut. Di sini ada ciri artikel dan berita di media massa. Yang pertama, sama seperti video minggu lalu yang aku bahas, ada lugas, logis, tuntas, objektif, cermat, jelas, tidak melibatkan emosi berlebih, terbuka, dan yang terakhir menggunakan bahasa baku. Oke, dan terakhir di sini ada ciri pada berita. Yang pertama ada faktual, yang kedua ada aktual, yang ketiga ada unik dan menarik, yang keempat ada berpengaruh bagi masyarakat luas, yang kelima ada terdapat waktu dan kronologis kejadian, yang keenam ada objektif, yang ketujuh ada bahasa baku, sederhana dan komunikatif, dan yang terakhir ada ejaan sesuai yang disempurnakan. Oke, dan aku tutup dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah artikel dan berita di media massa memiliki fungsi yang berbeda.
tetapi saling melengkapi dalam memberikan informasi kepada pembaca. Artikel berisi pendapat, analisis, atau pandangan mengenai suatu topik tertentu, sementara berita berisi informasi terkini mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video learning journal ketiga aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. So, see you next video and bye-bye.